وهذا حال سلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتم بكل صلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جاربة لكل خير لنا ودينا مشايخنا وأحبابنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى التقى والعفاف والموت على دين الإسلام جامعا نجد محمدا في شر ونما نما بشرف الرحيم. ونما نما بشرف السلام الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام بسلسلة الفاتحة. الحمد لله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Al-Qari'ah ke belakang ya. Terus Al-Qari'ah terus Al-Ha ya. Saya tuntun Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي.
نار حامية نسأل الله العفو والعافية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الشيخ المؤلف الإمام الشيخ الزرنوجي Syekh Ibrahim bin Ismail radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Sebuah fasal tentang hakikat ilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya itu ilmu apa ya? Itu hakikat ilmu mahiyatil ilmi wal fiqhi dan tentang fikih. Wa fadli dan keutamaannya, keutamaan ya masing-masing dari ilmu dan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Di sini ditambahi muslimatin. Biasanya di sebagian hadis tanpa muslimatin tapi sudah apa? Nah, kalau disebut
laki-laki, perempuan katutnya. Tapi di sini wa muslimatin, mungkin ada riwayat lain. Mencari ilmu itu fardhotun, jadi bukan fardun. Fardun fardu, tapi ini fardhotun, itu ada sighat mubalaghah untuk menyangatkan, jadi fa'il. Terus ditambahi tak juga menguatkan lagi, double gitu. Jadi ada dua menguat. Jadi sangat-sangat difardukan itu. Jadi bukan hanya fardu, mencari ilmu itu sangat-sangat difardukan. Jadi fardhotun tidak sama dengan fardun, tapi sangat ya difardukan. Taknya juga mengandung arti sangat. Ya, karena kan ya biasanya khobar kan mengikuti mubtada'nya laki-laki kan itu ya. Thalabul ilmi kok ya pakai tak ini, taknya ini bukan tak muannas tapi tak taukid ya. Mencari ilmu itu fardhatun, sangat-sangat difardukan ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap orang Islam laki dan perempuan ya. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwa ya begini, ini dhamir sya'an. Lek terjemah Jawa sak temene kelakuan. Lek bahasa Indonesia tanpa ya itu bahwa gitu, atau bahwasanya, ketahuilah bahwasanya la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan, tidak diwajibkan thalabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu, dicari, tidak wajib ya, setiap ilmu. Bal, tetapi yuftaradu alaihi, diwajibkan atas orang Islam itu talabu ilmil hali, mencari ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan ketika itu ya, ilmu yang dibutuhkan ketika itu ya. Otomatis ilmu yang pertama kali dibutuhkan ya oleh setiap orang Islam adalah ilmu tentang keimanan, ilmu tentang mengenal Allah. Karena manusia di dunia ini diciptakan tujuannya tidak ada lain kecuali hanya untuk ibadah, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, tidak diciptakan jin ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Ya, bagaimana orang bisa ibadah kepada Allah tanpa mengenal Allah dulu gitu apa? Jadi kewajiban setiap orang ibadah. Nah, sebelum ibadah harus kenal dulu ibadah kepada Allah ya. Siapa itu Allah? Maka otomatis pertama kali ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam, ilmu mengenal Allah, ilmu apa? Akidah, ilmu keimanan. Makanya ilmu mengenal Allah itu merupakan ilmu yang paling tinggi ya, yang tertinggi. Sampai disebutkan dalam sebagian kitab apa? Dalam menjelaskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah itu menjelaskan hasanah, kebaikan di dunia itu ada 3 tingkatan. Hasanah di akhirat juga ada 3 tingkatan ya. Hasanah di dunia itu orang diberi sehat, bisa apa? Ya, makan, minum, nikmat ya, bisa apa saja menikmati kehidupan di dunia ini, itu termasuk hasanah, terutama sehat. Tapi ini hasanah yang paling rendah. Ada hasanah kebaikan yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita ketemu orang soleh itu nikmatnya lebih daripada nikmat jasmani ya. Jadi kalau orang itu sudah
bisa merasakan nikmat ketika ketemu orang soleh, ketika bisa menikmati majelis ilmu semacam ini, itu rasa nikmatnya itu melebihi daripada nikmatnya makan minum ya. Makanya banyak orang ikut dikata asyik ngaji itu sampai lupa makan ya. Ulama kadang-kadang ketika ngajar itu sampai lupa makan itu menunjukkan ketika berkumpul dengan orang soleh membahas ilmu itu nikmatnya lebih tinggi daripada nikmat makan minum yang bersifat jasmani. Terus yang ketiga kata Imam Abdul Haddad, puncaknya nikmatnya di dunia itu al-ma'rifatu billah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu tidak sama dengan mengenal manusia ya. Ya, karena Allah tidak sama dengan makhluk, yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Satu di antara sifat Allah yang harus dikenal, diketahui oleh setiap orang Islam supaya dia mengenal Allah, bahwa Allah itu qarib, Allah itu maha dekat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku tentang aku, katakan wahai Muhammad, aku ini dekat ya. Tapi dekat yang dimaksud bukan dekat tempat, tapi Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui, Allah selalu mengawasi seluruh makhluk dimanapun, tidak ada istilah jauh. Artinya semua dilihat jelas satu persatu makhluk. Tidak ada bedanya antara orang yang di Mekah, di Malang, dimanapun sama. Di pondok atau di masjid atau di tengah pasar sama. Allah selalu melihat satu persatu. Jadi ketika orang itu punya perasaan seperti itu, ya, saya dilihat Allah, saya diketahui oleh Allah, saya diawasi oleh Allah ya. Dimanapun berada, ketika orang punya begitu, itu berarti dia sudah mulai kenal kepada Allah. Jadi sehingga ketika orang itu sudah punya keyakinan seperti ini, ibadah dimanapun sama gitu. Ibarat sholat ya, sendirian maupun di hadapan orang banyak sama. Sebab apa? Merasa dilihat oleh Allah. Bukan lek diwian cepet-cepetan atau kadang males sholat, tapi lagi ngarepe wong diapi-apikno. Nah, orang begini ini sudah kenal Allah apa belum kira-kira? Belum, berarti tidak kenal Allah ya. Dan belum, selama belum kenal Allah belum bisa mengagungkan Allah, berarti masih dikatakan bohong. Allahu Akbar, ciri ini Allahu Akbar, tapi lagi ngarepe wong api, lek kana wong gak api, berarti si durung Allahu Akbar, itu berarti si menungso akbar, berarti ya bukan mengagungkan Allah tapi ngecek Allah. Allah dianggap lebih hina daripada manusia. Bukti nih, lek ngarepe wong api, lek diwian gak api, kan berarti apa? Seolah-olah manusia lebih mulia daripada Allah. Ya, begini ini orang kenal Allah apa tidak kenal Allah? Tidak kenal gitu. Makanya ilmu yang paling tinggi nilainya, nikmat yang terbesar adalah mengenal Allah. Di antaranya kita dimanapun ada Allah, Allah melihat, Allah, sehingga tidak berani bohong kepada siapapun, tidak berani melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kalau orang itu punya ini saja satu ya, mengenal sifat Allah, Allah itu qarib, dekat ya, orang itu akan sopan ya, akan beradab dalam segala hal. Ya, dalam ayat lain justru Allah menyebutkan dengan kata-kata akrab ya. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Jadi kerentai hati Allah tahu gitu. Jadi ojo obai anggota geraknya hati itu loh. Ya, itu Allah tahu, Allah melihat, Allah mengawasi.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ya, tapi bukan berarti Allah bertempat di sini, bukan, maksudnya itu Allah tahu saja. Kita ya walaupun kawan akrab turu jejer itu aja ndak tahu apa isinya hati kawannya ya. Tapi kalau Allah tahu apa ndak? Tahu, berarti Allah itu lebih dekat ya dari seluruh makhluk. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayah ketika menerangkan tentang adab as-suhbah, adab persahabatan, itu beliau pertama membahas, ketahuilah bahwa sahabatmu yang sebenar-benarnya, yang tidak pernah jauh daripada kamu, yang tidak pernah lupa kepada engkau, yang tidak pernah mengurusi tidak pernah tidak ngurusi engkau, selalu memantau engkau, selalu, itu adalah Allah. Jadi kita dimanapun dibarengi Allah, dipantau Allah ya. Ya itu ketika orang punya satu saja pengetahuan ini, orang ini ya sudah mulai dikatakan mengenal Allah. Kalau orang itu kenal Allah pasti bisa mengagungkan Allah. Kalau orang sudah mengagungkan pasti diagungkan oleh Allah. Jadi kalau kita ini kepingin diagungkan oleh Allah, dimuliakan, kita harus mengagungkan Allah. Ya, supaya kita bisa mengagungkan, kita harus kenal siapa itu Allah. Ya. Kalau orang itu tidak kenal, seperti kepada wali saja, ya ada wali besar misalnya, tapi orang tidak kenal, ya menghormati apa enggak? Tidak, karena tidak kenal ya. Mungkin kadang-kadang ya gak salaman, kadang-kadang mungkin dilono seperti Imam Malik. Imam Malik wali besar ya. Suatu saat pas berjalan ada orang laki-laki, orang ini seperti orang ya, orang tentara gitu ya, gagah, tanya ya, Pak, ya di sini perkampungan di mana Pak? Akhirnya oleh Imam Malik ditunjukkan kuburan. Itu Pak, kampung. Di mana sih ada? Itu kampung. Akhirnya Pak, orang ini mukul kepalanya. Kuburan gitu kampung, dipukul. Ya. Kenapa kok sampai berani? Karena tidak tahu ini apa? Tidak kenal ini wali. Akhirnya ketika dia menjauh, ada orang yang mengatakan, Pak, sampean kok sampai berani mukul orang itu? Orang itu wali besar Pak. Itu Imam Malik bin Dirar. Langsung gemeter, takut apa? Langsung datang minta maaf. Minta maaf, saya tidak tahu. Ya. Tapi wali betul itu begitu, tidak pernah marah ya. Walaupun begitu kan. Ya, sampean ndak usah minta maaf, sejak tadi saya maafkan. Bahkan sejak sampean mukul saya, sampean saya doakan supaya masuk surga sampean. Kaget. Padahal orang ini tak pukul apa? Ya, kok ndak marah malah mendoakan masuk surga. Kenapa sampean? Iya, sebab sampean mukul saya, derajat saya diangkat oleh Allah. Tambah dimuliakan. Maka saya berterima kasih kepada sampean yang ya mengangkat derajat saya. Seperti itu. Tapi pelajaran kita ini, kenapa kok orang itu sampai mukul, tidak menghargai? Karena tidak kenal ya. Kalau kenal dari jauh sudah apa? Nunduk-nunduk, kadang-kadang sandalnya dilepas ya. Karena kenal ya. Begitulah kepada Allah gitu loh, Pak. Nek gak kenal nang Allah, ngejek Allah. Bukti ini ngejek Allah. Nek salat apa ki ngarepe wong diapi-api no. Tapi diwian kadang-kadang gak tumak nina cepet-cepetan, kadang-kadang gak gelem sholat. Nah begini ini ya berarti orang belum kenal Allah dan belum mengagungkan Allah. Ojo arep-arep dimuliakan oleh Allah gitu loh, selama belum memuliakan Allah. Oleh karena itu dalam kitab kecil, kitab Zubat namanya apa? Mungkin kalian belajar Zubat apa enggak? Belajar ya? Enggak. Mestinya belajar itu kitab pokok itu apa? Kitab Barokah yang dikarang oleh Imam Muhammad Ibn Ruslan ya. Itu katanya awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama kali bagi manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah ya. Mengenal Allah itu pertama kali gitu loh. Jadi mulai SD, mulai apa? TK sakjane wis dikenal Allah. Duduk pelajaran umum, pelajaran ini bukan ya. Jadi ini ilmu yang
fardu ain paling fardu gitu loh. Jadi selama orang itu belum punya ilmu seperti ini ya masih kedusan ini. Karena ini ilmu yang pertama kali gitu loh. Ilmu yang pertama kali yang paling berharga. Itu makanya kata Al-Imam Abdullah bin Haddad, kebaikan di dunia itu ada 3 ya, yaitu pertama kebaikan apa? Kita bisa menikmati nikmat-nikmat jasmani ya. Terus yang lebih tinggi nikmat kita kumpul bersama orang soleh dalam majelis taklim, ini lebih besar. Terus nikmat yang ketiga al-ma'rifatu billah, mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah dimanapun merasa tenang, tentrem karena bersama Allah, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir ya, karena ada Allah yang maha segala-galanya. Hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat juga 3 kata Imam Ahmad. Yang pertama orang menikmati hidangan-hidangan di surga, ribuan mungkin jutaan macam hidangan, menikmati apa, bersenang-senang dengan bidadari. Itu adalah apa, hasanah kebaikan di akhirat yang paling rendah, yang paling rendah ya. Ada hasanah kebaikan yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketemu orang soleh. Jadi di akhirat nanti ketemu orang soleh itu lebih dari surga itu gitu. Lebih daripada jutaan hidangan ya, ketemu orang soleh. Apalagi ketemu orang yang paling soleh di dunia itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemu Nabi Muhammad itu wah, melebihi nikmatnya surga semua gitu loh. Jangan dibanding dengan nikmat dunia, nikmat surga tidak ada artinya ketika ketemu Nabi itu. Maka orang-orang solihin ya, ibadah apapun itu tidak ya kepingin surga, tapi kepingin ketemu Nabi ya. Jadi kalaupun doa kepingin masuk bukan karena surganya, karena ingin ketemu Nabi di surga. Seperti yang disebutkan dalam apa, kitab Maulid Simtud Duror itu ya. Beliau menggubah syair fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga yang begitu diterangkan keindahan sempurnaan surga itu, saya tidak tertarik dengan surga karena itu ya. Saya kepingin masuk surga itu illa likaunil hibbi fiha khayyama, kejaba karena kekasih saya itu Nabi Muhammad SAW ada di surga itu. Jadi saya yang dituju duduk swargane tapi kepingin peduk Nabi. Jadi ketemu Nabi itu lebih tinggi daripada surga. Ya, puncaknya kenikmatan di akhirat ketemu Allah ya. Jadi kalau orang itu di dunia ini kenal Allah, besok pasti akan ketemu Allah. Semakin banyak apa, pengenalannya kepada Allah, semakin ya banyak mendapat kesempatan melihat Allah, ketemu Allah. Itu puncak kenikmatan sudah kembali. Maka ilmu hal ya, setiap orang tidak diwajibkan belajar setiap ilmu apapun, tidak, tetapi yang diwajibkan bagi setiap orang Islam adalah mencari ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan ketika itu. Otomatis ilmu yang dibutuhkan setiap detik ya, setiap saat. Kalau ilmu tentang apa, misalnya puasa, dibutuhkan pas Ramadan saja atau pas kita melakukan puasa. Ilmu tentang zakat ya dibutuhkan pas orang itu wajib punya kewajiban zakat. Ilmu tentang haji dibutuhkan pas akan berangkat haji. Ilmu sholat ya dibutuhkan pas kita sholat. Tapi ilmu tentang Allah ya setiap saat kita dimanapun harus ingat ada Allah yang melihat, ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang ya membalasnya. Itu dikatakan ilmu hal yang paling pokok ya. Termasuk apa, ketika orang karena orang itu setelah iman kepada Allah kan wajib ibadah ya. Ibadah yang paling pokok apa? Sholat. Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam adalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mulai tata cara wudhu yang benar, apa batalnya wudhu, kemudian rukun-rukun sholat, batalnya sholat dan lain sebagainya. Itu disebut ilmu hal ya, ilmu fardu ain ya, kewajiban pribadi setiap pribadi mukmin ya. Ini yang dimaksud apa,
ketahuilah bi'annahu bahwasanya la yuftaratu tidak diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap orang Islam laki wa muslimatin dan setiap orang Islam perempuan talabu kulli ilmin mencari setiap ilmu, tidak, bal yuftaradu alaihi tetapi diwajibkan atas orang Islam itu talabu ilmil hal mencari ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan ketika itu ya. Pertama kali adalah ilmu iman kepada Allah, pengenalan kepada Allah. Terus yang kedua ilmu tentang ya tata cara ibadah karena kita diperintah untuk ibadah. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal ya. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal ya. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmul hal, ilmu yang sedang dibutuhkan, ilmu yang sedang diamalkan ya. Wa afdhalul afdhalul amali dan amal yang paling utama adalah hifdzul hal, menjaga ya keadaan itu ya, menjaga ya apa keadaan ya waktu itu ya apa harus keadaannya bagaimana gitu loh, bagaimana keadaannya waktu itu harus dijaga. Nah, artinya apa kewajiban apa yang diwajibkan mencari ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, ilmu yang sedang dibutuhkan. Amal yang paling utama menjaga ilmu yang sedang butuh dijaga. Ibarat kita pas sholat dijaga ya apa supaya sholatnya cocok karo ilmu nih. Pas maca Quran ya apa supaya pas maca Quran cocok dengan ilmu baca Quran ya. Sebab kata pengarang kitab Zubat itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak akan diterima. Maka menjaga hal ya ilmu ya adalah wajib juga gitu ya. Paling utama ilmul hal amal yang paling utama menjaga ilmul hal tadi itu. Saya kira itu dulu. Mari saya tuntun baca dulu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Wallahu a'lam. Bismillah. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisirril Fatihah. Subhanallah, Allahumma